Selamat sore, Ramanda. Kami dengar akan melakukan coaching kepada Pak Hakim. Pak Ramanda akan melaksanakan tugas tersebut. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan tentang rubrik penilaian pada saat observasi. Yaitu yang pertama prinsip seorang coach ya. Jadi yang pertama pembinaan, lalu proses kreatif dan maksimalkan potensi Pak. Lalu Bapak juga harus mengembangkan kompetensi inti dan yang akan Bapak kembangkan nanti pada saat coaching harus mengikuti kajian menu, juga mendengarkan aktif dan mempertimbangkan yang berikut Pak. Kemudian juga Bapak menerapkan alur-tinta, yaitu tujuan, identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawabnya. Nah, dari rubrik tersebut, sebelum mulai coach, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak. Jadi, Bapak bersedia Pak? Ya, silakan Pak, sangat bersedia. Jadi, mungkin satu, kira-kira kompetensi mana saja yang akan Bapak kembangkan pada saat proses pencakapan nanti? Mendengarkan aktif ya Pak, sama mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik RASA, rasa. Oke, dari kompetensi ini, kira-kira bagaimana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Mungkin mendengarkan secara aktif ya Pak, dan nanti saya bisa menggali potensi kunci. Dan saya akan menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia temui. Oke. Tentang indikator pencapaiannya Pak, kira-kira indikator pencapaian apa nanti Pak? Kira-kira nanti saya akan menerapkan alur tilta secara lurus ya. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kunci sendiri agar dia dapat menemukan ide-ide solusi atas permasalahan dia sendiri, sehingga permasalahan dia bisa teratasi oleh dia sendiri. Oke, terima kasih Pak Ramanda. Selamat menjalankan coachingnya. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Pak Ramanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kim ya. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya, sehat Pak Kim? Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih ya. Kayak kita ngobrol sehari-hari. Mungkin ada yang Bapak mau bicarakan hari ini kepada saya Pak Kim? Ada Pak Ramanda. Saya akan membicarakan tentang masyarakat Pak berkaitan dengan soal. Sehingga saya jadi senang nih komunikasi berhari ini sama Ramanda dengan ada luar. Permasalahan ya. Semua manusia memang punya masalah ya Pak Kim. Tapi ini apa nih masalah yang terjadi pada Pak Kim? Ini yang menjadi permasalahan saya Pak. Anak-anak khususnya pada saat pembelajaran ya biasa belajar matematika ya kadang ada yang lebih suka, kadang juga lebih dari suka. Namun saya pengen semua itu senang dengan matematika. Itu yang jadi kendala saya tentang matematika adalah itu dasar tentang perkalian. Nah ini ya, jadi selama ini masih ada beberapa anak yang belum mampu menjawab pertanyaan tentang perkalian Pak. Gitu. Nah, sehingga saya bagaimana solusinya ya? Secara ini itu bisa mampu dan cepat menjawab pertanyaan yang tidak mampu. Jadi secara tidak langsung permasalahannya pada pembelajaran matematika ya? Iya betul. Saya akan kurang senang, apalagi untuk pembelajaran matematika dan pembelajaran kali-kalian ya, perkalian. Ada beberapa anak tuh Pak kira-kira? Ada sih, kurang lebih sekitar 3 anak yang agak lemah tuh ya dalam belajar beberapa perkalian. Yang ditanyakan selalu tidak mampu dalam menjawab. Gitu. Tapi Pak Kim udah punya rencana buat si anak tersebut biar ya bisa memahami sehingga dia suka pelajaran perkalian dan matematika. Rencana sih ada. Ya, selama ini kan saya menggunakan metode menghafal ya. Saya pikir menghafal ini ya bagus, efektif. Saya pikir gitu. Ternyata tidak semua anak mampu ternyata untuk menghafal itu. Tapi rencana saya akan menggunakan metode dialektika. Rencananya seperti ini. Metode Dialektika. apa tuh Pak Kim? Metode bagus apa tuh metodenya? Jadi nanti yang pelajaran yang sangat sederhana ya, anak itu akan mengenal tentang penghitungan dengan menggunakan jari. Oh iya. Jadi seperti perkalian menggunakan jari seperti ini ya? Oh iya. Apa Pak Kim udah terapkan? Di kelas yang lalu pernah saya terapkan ya.
Dengan metode menghafal memang tidak semua anak itu dapat menghafal, tapi dengan metode yang sangat sederhana dengan menggunakan jari tanpa menghafal, anak ini lebih mudah mengingat jari-jarinya, gitu, sehingga dia mampu untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu. Bagus ya Pak ya. Jadi kalau di kelas yang lain udah, Iya. belum di sini belum nih ya? Belum. Kira-kira rencana Bapak kapan ya buat di kelas yang ini? Insya Allah besok saya sudah berangkat. Berapa besar nih Pak nih kemungkinan si anak tersebut bisa menguasai ini? Kalau berapa besarnya, harapan saya mah semua anak itu bisa menguasai. Yang pertama yang ketiga tadi, harapan saya itu. Ini dari perbincangan kita hari ini nih, apa nih yang Pak dapat? Ya, jadi permasalahan saya mungkin sudah terjawab karena permasalahan selama ini yang menjadi pikiran saya. Ya. Dari metode menghafal ternyata kurang begitu efektif, ya. Ternyata dengan metode matematika kayak lebih cepat. Dan menurut saya juga bagus ya metode dari Medika. Iya. Karena saya juga waktu saya SD cepat, memang cepat tapi lebih cepat gitu si anak untuk bisa belajar berkali-kali ya. Iya, betul. Saya kira obrolan kita sampai sini aja ya Pak Kim. Iya. Karena Pak Kim juga udah tahu Iya. dan udah mau diterapkan, sudah tahu juga seberapa besar. Nanti saya mau lihat perkembangannya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi deh Pak Kim. Siap. Sambil ngopi-ngopi dah. Kalau sekarang kan kita ngobrolnya udah ngopi nih. Iya, betul. Nanti mungkin udah enak kita ngobrolnya sambil ngopi. Iya. Makasih banyak ya Pak Kim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baramanda setelah melakukan coaching tadi bersama Pak Hakim, saya telah mengamati beberapa hal. Saya akan menanyakan beberapa hal di antaranya. Satu, apakah Bapak sudah melakukan yang sudah mencapai indikator tercapai tersebut, Pak? Kemungkinan sudah, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching, kemudian mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, dari yang apa Bapak yang sampaikan sudah sesuai dengan metode saya ya, misalnya menerapkan kemitraan pada saat bicara tidak ada perbedaan strata. Contohnya, Bapak juga menerapkan proses kreatif yang mana berusaha menggali dari seorang coach ya, mencari solusi terkait masalah ya, nanti. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan bobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dari apa yang Bapak lakukan, alhamdulillah Bapak sudah menerapkan alur dari tentang yaitu tujuan, identifikasi, dan rencana serta tanggung jawab. Pengamatan saya, pertanyaan terakhir, kira-kira potensi apa yang akan Bapak capai dan Bapak sampaikan kepada coach, yang akan Bapak sampaikan kepada coaching? Kehadiran penuh mungkin agar coaching mengeluarkan nomornya, bisa juga menggunakan teknik stop agar dia bisa relax dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, terima kasih Pak Ramanda. Harapan kita mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang kunci sejati untuk kawan-kawan kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Ramanda. Sama-sama. Kita akan bertemu di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan penilaian berkaitan dengan rencana pengamatan, rencana coaching kan hari ini mau coaching kan? Saya akan tanyakan beberapa hal. Tentunya saya sebagai observasi seorang pengarap, saya akan menanyakan tentang hal-hal yang akan dibicarakan nanti, dan tentunya sebelum itu saya tanyakan ada beberapa penilaian yang akan saya tanyakan kepada Pak Boji ya. Tentunya untuk ini antaranya ada kemitraan, ada juga proses kreatif, memaksimalkan potensi. Dalam proses ini nanti Pak Boji akan melakukan sebuah coaching coachingnya ya, tentunya ada inti yang akan Pak Boji sampaikan nanti di antaranya adalah hadiah penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot dan teknik rasa. Begitupun dalam teknik coaching nanti Pak Boji tentunya akan menggunakan yang namanya algoritma ya, sehingga nanti pada saat coaching dengan algoritma akan berjalan dengan baik ya. Algoritma diantaranya mungkin barangkali yang sama kita ketahui itu ada dua, ada identifikasi, ada perencanaan aksi dan tanggung jawab.
Nah itulah khusus yang akan saya gunakan untuk penilaian Koji pada saat coaching nanti. Nah sebelum Koji melakukan coaching ya, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Koji, di antaranya kira-kira kompetensi yang mana yang Bapak kembangkan pada proses pendekatan nanti? Dan dua, yang pertama mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik sasar di bawah. Ya, baik. Yang kedua mungkin yang saya tanyakan setelah Koji menyampaikan pertanyaan. Yang kedua, kompetensi inti kira-kira bagaimana secara spesifik ya tentunya ya, yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti. Secara spesifik nantinya saya mendengarkan aktif dan nanti saya bisa mengenali potensi coaching dan saya akan menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang akan ditemui gitu. Oh ya, berarti nanti Koji akan mendengarkan secara aktif dan nanti akan menemukan ide atau permasalahan yang akan ditemui. Baik, Koji, mungkin satu lagi yang saya tanyakan berkaitan dengan ketercapaian, kira-kira apa nanti yang tadi saya sampaikan? Bahwa nanti saya akan menetapkan alat kita secara utuh, kemudian saya bisa mencari ide-ide dari diri sendiri agar dapat menemukan ide-ide solusi atas permasalahan dari diri sendiri. Oh, ya. Baik, kalau begitu kayaknya sudah cukup ya. Saya akan mengamati pada saat coaching nanti. Oke, silakan dilanjutkan Koji. Silakan untuk melakukan coaching bersama Dik ya. Terima kasih. Nah, nanti akan kita lanjutkan setelah selesai coaching. Nanti akan ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kembali. Ya, terima kasih Pak Koji. Silakan dilanjut. Di sore yang berbahagia ini, Bapak sepertinya ingin menyampaikan satu keresahan yang terjadi di kelas ya Pak ya? Kemarin ada orang seperti itu. Coba Bapak sedikit ceritakan bagaimana kejadiannya. Jadi ada anak Koji buang sampah sembarangan, buangnya di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Oke. Oh, jadi apakah itu pada saat jam istirahat Pak? Enggak, pada saat jam pelajaran Koji. Jadi waktu jam pelajaran saya anak tersebut buang sampah seperti kertas sebagai Oh, jadi bukan apa ya, tapi buku ya? Buku pelajaran aja gitu ya? Iya, buku, ya mungkin buku kertas yang dipakai. Oke. Apakah sebelumnya Bapak sudah memperingatkan dia tentang masalah peraturan buang sampah sembarangan? Saya belum menegur secara langsung, belum membuat apa ya, tapi hanya menegur secara langsung gitu Koji. Jadi waktu si anak tersebut buang sampah, saya tegur secara langsung, nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi cuma sebatas menegur Pak Koji. Bapak pernah ingat tidak yang dulu tentang modul di mana ada pelajaran di grup penggerak tentang masalah kesepakatan dalam pelajaran? Apa Bapak ingat? Oh iya, ingat saya waktu saat CGP pernah dipraktekkan juga Pak Koji, ada kesepakatan kelas. Kesepakatan apa itu Pak? Ya banyak itu, salah satunya mungkin tentang pertemuan dari kelas, salah satunya mungkin tadi itu ya, seharusnya ya anak tidak dibuang sampah ya, contohnya tidak membuang sampah sembarangan, gitu ya Pak Koji. Apakah Bapak udah punya planning buat mempraktekkan Pak dari yang kita dapat dari JGP tadi? Sebelum berbicara ke Pak Koji, saya tadinya belum punya ide nih, hanya sebatas menegur. Tapi pas berbicara sama Pak Koji, oh iya, seharusnya saya membuat kesepakatan kelas, gitu, agar si anak tersebut tidak membuang sampah sembarangan. Dari kesepakatan kelas tadi, apakah Bapak dari saat ini sudah merencanakan apa yang akan Bapak laksanakan? Mungkin rencana saya libur sekarang ya Pak Koji ya. Besok saya bisa, ya 1 hari 2 hari saya bisa laksanakan gitu Pak Koji. Karena saya baru punya ide sekarang gitu, berbicara ke Pak Koji. Ya mungkin dari situ nanti akan timbul apa solusi-solusi tentang masalah yang ada Bapak alami yaitu tadi sebagai kelas. Ya mungkin Bapak tadi juga punya solusi sendiri tentang masalah Bapak tadi. Mungkin nanti akan Bapak bacakan sendiri. Mungkin udah cukup mungkin sampai situ kali ya barangkali ya. Nanti selanjutnya actionnya dan aksinya nanti Pak Kapolres sendiri akan melaksanakan. Mungkin cukup di sini saja barangkali ya. Waktunya terima kasih. Menjadi catatan buat saya aja sebagai kon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Koji, bagaimana? Baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Pak Koji, tadi saya sudah mengamati ya dari diskusi Pak Koji dengan Pak Ramanda ya. Saya dengar asik sekali ya, luar biasa kan. Setelah Pak Koji tadi melakukan coaching ya, ada sedikit yang saya mau tanyakan ini Pak Koji, saya mau konfirmasi ya.
Iya Pak. Dan sini saya mau tanyakan beberapa hal. Di antaranya, apa yang sudah Bapak lakukan berkaitan dengan indikator pencapaian? Nah, saya sudah menyiapkan berupa pemeriksaan, lalu proses kreatif juga, memaksimalkan potensi coaching, kemudian saya mendengarkan aktif dan mengambil pertanyaan yang berbobot. Ya, ya luar biasa. Nah, jadi sudah sesuai ya. Jadi tadi saya amati alur ceritanya juga sudah disampaikan ya. Jadi intinya ini apa yang tadi Pak Fauzi sampaikan ya, kayaknya sudah cocok dengan catatan saya di sini ya, memberi penilaian saya dari apa yang tadi Pak Fauzi sampaikan berkaitan dengan coaching Bapak dengan Pak Ramanda ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak Fauzi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak sampaikan pada coaching berikutnya mungkin barangkali? Mungkin kehadiran penuh agar coaching menguatkan kompetensinya bisa lebih luas, bisa jadi bisa dibilang bukan jadi stop, bisa relax mungkin. Jadi menyelesaikan permasalahannya menjadi lebih relax dan lebih tertipu. Mungkin apa yang Bapak sudah sampaikan dengan rencana Bapak ke depan ya, saya pikir itu sudah bagus sekali. Mungkin nanti rencana-rencana ke depannya akan lebih meningkatkan lagi potensi-potensi permasalahan apa lakukan melalui pertanyaan ada coaching ya, Bapak sehingga nanti ke depannya menjadi lebih baik dan lebih maju lagi ya, tentunya yang masalah dari permasalahan ini bisa menyelesaikan masalah dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya nilai pada hari ini berkaitan dengan observasi saya kepada Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga ini bermanfaatnya untuk Pak Fauzi dan sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak Kim. Siap, Pak Ramanda. Kita langsung saja ya ke penilaian pada saat observasi, yaitu ada pencitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Pak Hakim sudah mempunyai kompetensi inti dari yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching nanti, yaitu yang meliputi yang pertama hadiran dulu, kedua mendengarkan aktif, dan terakhir memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ada juga nih alur cerita pada saat Bapak melakukan coaching, diharapkan Bapak juga lupa menerapkan alur dari cerita, yaitu satu tujuan, kedua identifikasi, dan ketiga rencana aksi dan tanggung jawab. Itulah Pak penilaian yang saya akan ajukan. Sebelum mulai coaching, ada beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Pak Hakim kembangkan pada proses percakapan nanti? Ya, baik Pak Ramanda. Pada saat nanti yang saya kembangkan, di antaranya yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara. Untuk pertanyaan kedua, selanjutnya Pak Kim, dari dua komponen kompetensi ini, kira-kira bagian mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya akan lebih kepada kehadiran dulu ya. Kenapa? Karena nanti dengan kehadiran dulu saya akan mendengarkan permasalahan dari coaching nanti tentang masalah-masalah yang dia keluarkan, dan saya akan sampaikan ide-ide dan juga jalan untuk ide-ide untuk bisa permasalahan yang ada di sini. Tentang indikator ketercapaian yang ketiga ya. Iya. Kira-kira indikator ketercapaian apa nanti? Untuk indikator pencapaian, saya tentunya akan melakukan yang namanya alur saya. Dari alur ini tentunya saya akan menemukan atau mencari ide dari permasalahan yang ada pada coaching nanti. Nah, itu yang saya sampaikan. Dan terima kasih banyak ya Pak. Sekian observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah sehat, tapi ada beberapa masalah mungkin yang ingin saya sampaikan ke Pak Hakim, Pak Hakim ada di sini. Oh ya, kayaknya masalahnya agak ini juga nih, kalau saya lihat dari wajahnya. Ya, agak lumayan berat juga nih kayaknya. Ya sudah menjadi berat, tapi masih berat karena ini masalah siswa ya, jadi semakin dididik dia berat dan berat mungkin pengen aja. Oke. Masalah apa tuh kalau saya tahu kira-kira? Ini permasalahannya ada anak yang jahil Pak, suka jahilin anak di kelas, jadi setiap temannya itu nulis
pensilnya atau mobil itu selalu diambil dan dibolari seperti itu, begitu. Iya. Jadi permasalahannya ini anak yang jahil dalam kelas. Kira-kira berapa anak yang seperti itu dalam kelas? Satu anak Pak, satu. Dan itu kebetulan dia itu seorang pria. Nah terus Bapak sendiri kira-kira dengan kehadiran dengan cara seperti itu anak-anak Bapak sendiri merasa seperti apa di dalam kelas? Yang mana atau gimana? Jelas ya, kita dalam menyampaikan pembelajaran pasti terganggu ya. Iya. Karena konsentrasi siswa menjadi terbagi gitu dari saya kepada anak tersebut yang tadinya fokus dalam belajar bahasa saya, jadi fokusnya ke anak ini tersebut Pak, begitu. Berarti semua anak hampir dalam satu kelas itu nggak fokus dalam belajar. Itu malah belum fokus Iya. anak tadi. Iya. Kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin harus ada kesepakatan kelas kali Pak yang akan saya buat. Mungkin tidak ada kata terlambat walaupun sudah ke masa tengah tahun pelajarannya, tapi karena mungkin ada masalah seperti ini awalnya kondusif, setelah kondusif mungkin saya akan mencoba untuk membuat kesepakatan kelas. Berarti langkahnya membuat kesepakatan kelas ya? Betul Bang. Iya. Nah terus kira-kira apakah selain kesepakatan kelas atau mungkin ada lagi yang menyarankan agar kelas itu betul-betul bagus? Sekarang itu ada Pak, itu skala pertama mungkin langkah kedua kami kalau ini tidak berhasil, tapi sementara rencana saya dulu. Iya. Kira-kira apa akan dilaksanakan? Cepat mungkin besok langsung saya akan masuk dalam tahap pertama dalam kesepakatan kelas itu. Nanti hari selanjutnya mungkin akan melakukan kesepakatan kelas sudah jadi akan. Menurut Pak Polisi, yakin dengan adanya kesepakatan kelas bahwa anak ini tidak lagi melakukan hal-hal yang jahil tadi seperti ngambil mungkin sudah seterusnya dan sehingga akan betul kelas itu kondusif. Iya Pak, jadi mungkin karena kita belajar melalui kehidupan wawancara yang itu tadi Bapak pertanyaan saya sadar ingat bahwa kehidupan wawancara mengatakan tidak ada yang nakal, tapi adalah ada yang kreatif. Mungkin dengan kesepakatan kelas itu dia akan mengarah kemana arah kreatif yang sebenarnya. Jadi mungkin arah kreatif itu tidak mengarah pada kejahilan kreatif yang mungkin gitu Pak. Jadi bagus sekali rencana Pak Polisi ya. Apakah dengan kegiatan ini Bapak memiliki dukungan orang lain merangkap sehingga tidak berjalan dengan lancar, terus betul-betul meyakinkan anak yang lain tidak lagi ada permasalahan di dalam kelas? Sebenarnya bakal koordinasi dengan wali kelas. Karena saya berbidang, akan koordinasi ke wali kelasnya untuk membuat kesepakatan kelas tadi. Berarti permasalahan ini sudah terjawab ya sama Pak Polisi ya? Iya. Oh baik, kalau begitu Pak Polisi akan melaksanakan secepatnya dengan permasalahan ini ya, sehingga tidak lagi ada lagi permasalahan di kelas. Baik, kalau begitu Pak Polisi ada permasalahan ini kayaknya udah selesai nih masalahnya nih, selesai nih. Terima kasih Pak. Oke, Memberikan inspirasi buat saya dari pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Polisi ya. Baik, kalau begitu kalau permasalahan sudah selesai ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sore ya Pak, jadi selamat sore. Ya, sore Pak. Ini kita langsung aja ke pada observasi dari pengamatan saya tadi tuh. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih untuk Bapak. Iya. Pertanyaan yang pertama aja ya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian? Tadi saya sudah menyampaikan diantaranya yang saya sudah terapkan berupa kemitraan, terus lagi proses kreatif saya sampaikan, terus memaksimalkan potensi ya, tentunya saya sebagai coach ya, terus mendengarkan aktif ya sebagai coach dari permasalahan yang disampaikan, terus melanjutkan pertanyaan yang berbobot sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa keluarkan. Dari apa yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya, diantaranya Bapak menerapkan kemitraan. Iya. Pada saat berbicara Bapak tidak ada ya perbedaan strata. Iya. Bapak juga menerapkan kreatif ya, unsur kreatif. Yang mana Bapak berusaha menggali dari seseorang kunci ya, yang mencari solusi terkait masalah yang dihadapi kunci tersebut. Ya. Iya. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot Iya. agar memaksimalkan potensi dari seorang kunci. Dari apa yang Bapak lakukan, alhamdulillah nih, Bapak juga sudah menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, dan rencana dan tanggung jawab. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak sampaikan kepada kunci? Iya.
yang saya sampaikan kompetensi di antaranya adalah kehadiran ini. Di mana kehadiran ini saya akan mendengarkan permasalahan-permasalahan dan menyampaikan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan. Dan saya juga akan menggunakan sistem atau teknik stop, ya, di mana nanti kunci ini dia akan sendiri dengan permasalahannya dan bisa mengeluarkan menyelesaikan permasalahan yang ada pada ini. Jadi, ini harapan aja Pak ya? Iya. Pada saya nih buat Bapak nih ya. Semoga teknik-teknik yang lain dapat disampaikan juga ya. Iya. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.